GKI Jatinegara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sekarang Roh Kudus mengundang kita masuk ke dalam tempat kudus-Nya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Karena kasih dan kedaulatan-Mu, Engkau berkenan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Allah, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena melalui pengorbanan tubuh, darah, dan nyawa-Mu, kami memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan abadi. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan hadir dan memimpin mesbah doa kami pada malam hari ini di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh berjumpa dengan Allah Tritunggal dan dalam hidup keseharian kami boleh semakin serupa Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, ada begitu banyak hal buruk dan peristiwa menyedihkan telah terjadi di sekeliling kita. Bahkan yang kita alami sendiri tanpa pernah kita tahu kapan cobaan itu akan berakhir. Namun satu hal yang pasti bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu Allah peduli terhadap setiap umat-Nya yang mengasihinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan Alkitab audio atau Alkitab bersuara berikut ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia,
Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Tadi kita sudah mendengarkan 1 Raja-Raja 9 ayat 1 hingga ayat 9a. Kita lanjut kepada pembahasannya, saudara. Nah, saudara, kalau kita membaca pasal sebelumnya atau kisah sebelumnya di dalam pasalnya yang ke-18, Elia telah menantang 450 nabi Baal di Gunung Karmel, saudara. Ya, Elia menantang, ya, kalau Baal itu adalah Allah yang sejati, ya, dia akan menurunkan api memakan habis kurban yang disembelih. Ya. Tapi sudah seharian penuh, ya, para nabi palsu itu, nabi Baal itu, ya, memanggil-manggil ilah mereka, ya, Allah lain, ya, tapi tidak menurunkan api juga, gitu ya. Bahkan sempat diejek oleh Nabi Elia. Mungkin sedang tidur atau mungkin dia, ya, tidak mendengar, begitu ya, sehingga nabi-nabi palsu itu, ya, menyiksa dirinya berteriak-teriak, begitu ya. Nah, sedangkan Allah menjawab Elia, saudara, yang berdoa dengan cara apa, saudara? Allah menjawab doa Elia dengan menurunkan api dari langit untuk menyambar habis kurban bakaran, yaitu lembu yang telah disembelih di atas mezbah, ya. Dan untuk kurban Elia ini, untuk mezbah Elia ini, sesungguhnya telah disirami air, saudara. Bergalon-galon, berbuyung-buyung, ya, hingga di sekeliling parit mezbah itu penuh dengan air, saudara. Dan Tuhan menjawab doa Elia. Kemudian Elia berhasil membunuh para nabi palsu itu, dan dia juga berdoa di dalam pasal itu agar hujan turun, dan hujan lebat pun turun, saudara. Nah, Elia juga mampu, ya, berlari, ya, diberikan kekuatan oleh Tuhan, mendahului kereta Ahab, saudara, yang sudah, ya, berlari terlebih dahulu, gitu ya, sampai ke jalan menuju Israel. Nah, ini kisah yang begitu luar biasa, saudara. Elia telah berhasil melakukan pelayanan yang fantastik, pelayanan yang bombastik, pelayanan yang supranatural, pelayanan yang luar biasa, saudara. Dan seharusnya itu membuat bangsa Israel takjub dan menyembah Allah, saudara. Tapi, saudara, ya, ketika Ahab menyampaikan,
ya, apa yang terjadi di Gunung Karmel itu kepada istrinya, Ratu Isabel. Nah, ratu ini adalah ratu yang dominan, begitu ya. Isabel mengeluarkan ultimatum, saudara, mengancam bahwa dia akan membunuh Elia dalam waktu 24 jam, saudara. Saudara bisa membacanya di ayat yang pertama dan kedua dari pasal 19, 1 Raja-Raja 19. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan di situ di dalam terjemahan LAI, Elia takut dan pergi menyelamatkan diri ke Beersheba, wilayah yang ada di kerajaan selatan, di Yehuda, saudara. Nah, saudara, Elia dipanggil adalah untuk menyampaikan berita atau nubuatan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Ahab dan Isabel dan penduduk Israel di kerajaan utara, saudara. Nah, memang ada penafsir yang mengatakan bahwa Elia sesungguhnya tidak takut. Masa Elia takut dengan salah seorang perempuan, ya, meskipun itu adalah ratu, padahal dia sebelumnya telah membunuh 450 nabi-nabi palsu, saudara. Nabi-nabi Baal. Ya. Sehingga dikatakan oleh penafsir yang lain bahwa Elia sebenarnya bukan takut, tapi Elia itu kecewa kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena setelah mujizat dan segala apa yang sudah dilakukan di pasal sebelumnya 18 tidak membuat bangsa Israel itu bertobat dan datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, saudara. Nah, sehingga ketika mendengar ancaman Isabel itu, dia menjadi kecewa dan pergi, begitu ya, menjauh dari Israel, di mana dia harus melayani di sana. Nah, Elia meninggalkan bujangnya dikatakan di Beersheba, saudara, di kerajaan selatan itu. Nah, saudara, kita tahu bahwa pada saat itu ya, kerajaan Israel yang di utara dan selatan itu sebenarnya mereka bersekutu pada waktu itu melalui perkawinan, saudara. Ya. Dan Elia meninggalkan bujangnya di Beersheba, tanah Yehuda. Ya, kita tahu meskipun tidak disebutkan di dalam pasal ini siapa bujangnya, tapi kita tahu bahwa bujangnya itu adalah Elisa, saudara, yang akan meneruskan pelayanan Nabi Elia setelah Elia diangkat ke surga atau ke langit dengan kereta berapi. Nah, saudara, di ayat yang keempat dikatakan Elia sendiri kabur ke padang gurun seharian, sehari penuh, lalu duduk di bawah pohon arar di ayatnya yang keempat. Saudara, kalau saudara melihat pohon arar, saya tampilkan gambarnya di situ dalam bentuk kartun, ya. Meskipun ada di padang gurun, ya, pohon arar itu ada pohon yang rindang, saudara. Itu bukan gambaran kenyamanan, itu gambaran betapa terik dan tidak mengenakannya daerah itu, saudara, di padang gurun itu. Sehingga Elia mengeluarkan kata-kata demikian, saudara. Seorang nabi Tuhan mengatakan demikian. Cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, saudara. Memang tidak ditulis, dijelaskan siapa nenek moyang yang dimaksud di sini, saudara. Tapi dari konteks ceritanya, ya, paralel dengan kisah Musa, saudara. Musa telah melakukan banyak mukjizat. Musa telah melakukan banyak hal bagi bangsa Israel pada waktu itu, tetapi Israel terus jatuh dalam dosa, penyembahan berhala waktu Musa ada di Gunung Sinai, lalu juga mencobai Tuhan, bersungut-sungut sehingga banyak di antara mereka yang mati di padang gurun, saudara. Nah, sekarang Elia ya mengatakan cukup sudah Tuhan, ambillah nyawaku. Dia ingin mati, saudara. Di ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tertidur di bawah pohon arar itu, saudara. Nah, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh Elia dan menyuruhnya makan, saudara, di ayat yang ke-5b. Ya, ketika dia sadar, di sebelah kepalanya itu ada roti bakar dan kendi berisi air. Lalu ya, setelah dimakan dan diminum olehnya, ia berbaring kembali. Dia tidur lagi, saudara, di ayat yang ke-6. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-7, malaikat Tuhan untuk kedua kalinya datang dan menyuruh Elia makan dan minum lagi, saudara. Ya. Sebab ya, kalau tidak dikatakan oleh malaikat itu perjalanannya akan jauh, cukup jauh, ya.
Nah, saudara, melalui makanan dan minuman yang diberikan itu, ya, makanan dan minuman itu memberikan kekuatan bagi Elia untuk melakukan perjalanan selama 40 hari, 40 malam, saudara. Ya, menuju gunung Horeb, atau dengan kata lain, yaitu gunung Sinai, gunung Allah. Ya, saudara ingat bahwa peristiwa semak belukar yang kelihatannya terbakar tetapi tidak terbakar, itu adalah di gunung ini, saudara. Waktu Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa beberapa abad sebelumnya, saudara. Beberapa masa sebelumnya. Nah, di gunung itu, ia masuk ke sebuah goa dan dikatakan bermalam di situ. Saudara, itu jarak yang cukup jauh dari Israel menuju Berseba, padang gurun, sampai ke Gunung Sinai di Mesir, saudara. Yang ditempuh oleh Elia dalam perjalanan 40 hari 40 malam. Cuman 2 kali makan, saudara. Nah, saudara, Elia adalah manusia biasa juga, saudara. Ya. Elia itu dikatakan di dalam surat Yakobus 5 ayat 17 itu sama seperti kita. Manusia biasa. Yang bisa menjadi takut, menjadi kecewa, melarikan diri, ingin mati, putus asa, dan depresi, saudara. Ya. Kecewa sama Tuhan. Ya. Namun Tuhan peduli pada manusia biasa seperti Elia dan juga terhadap kita, saudara. Ya. Mari kita melihat Markus 6 ayat 34. Ya, saya tidak cantumkan di situ. Markus 6 ayat 34 berkata demikian, saudara. Ayat 34 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Saudara, Tuhan Yesus pun peduli terhadap orang banyak. Ya, sehingga dia berbelas kasihan kepada orang banyak itu dan mengajarnya. Saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, ya, itu adalah Allah yang peduli kepada manusia biasa. Ya, diberinya juga kita makanan, minuman, dan istirahat, saudara. Ya, Matius 15 ayat 32 berkata demikian, saudara. Matius 15 ayat 32. Saya bacakan bagi setiap kita. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, Tuhan Yesus memberikan makanan kepada ribuan orang, saudara. Kisah ini ada di dalam kisah Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Sebelumnya juga di kisah yang lain ada Tuhan Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Ya, ini kisah Tuhan Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang, saudara. Nah, diberinya kita segala keperluan kita. Dipenuhinya segala kebutuhan kita. Dilawatnya kita juga dalam pelarian atau pergumulan yang berat. Di dalam kedepresian kita, di dalam pergumulan kita, saudara. Kita dilawat juga oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara. Allah bahkan telah menyerahkan nyawa anaknya sebagai ganti atas diri orang-orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus supaya mati untuk kita pada waktu kita hidup berdosa, hidup dalam dosa. Saudara, Allah telah memberikan kita Kristus ya, supaya mati demi menebus dosa kita. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ya, Roma 5 ayat 8. Saya ambil versinya dari firman Allah yang hidup, saudara. Saudara, Allah juga peduli terhadap saudara dan saya. Bukan hanya makanan, ya, kecukupan yang diperlukan bagi kita, tapi Dia memberikan pengampunan, memberikan ya Kristus, anak Allah untuk menebus dosa kita. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui bahwa Allah itu peduli
terhadap kita. Nah, ada tertulis ya dari Ulangan 8 ayat 3. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Karena Allah sudah sedemikian mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita. Dia telah berbelas kasihan, telah memperhatikan kita. Maka sudah seharusnya, sudah sepatutnya, selayaknya kita sebagai umatnya pun bersikap demikian terhadap sesama kita. Saudara. Janganlah kita acuh tak acuh, cuek, tidak peduli. Nah, mari saya mengajak setiap kita berintrospeksi, ya. Merenungkan, adakah satu hal spesifik ya, yang rinci, yang terukur, yang bisa kita lakukan hari ini terhadap misalnya anggota keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Barangkali ya kita jarang menegur mereka bercengkrama, bermain bersama ya karena kesibukan kita mencari sesuap nasi dan segenggam intan, saudara. Nah, justru di masa-masa pandemi seperti ini, ada banyak waktu kita bersama keluarga. Boleh kita gunakan untuk bermain dengan anak-anak kita. Boleh kita pakai untuk ya menghubungi, menelpon keluarga asal kita, orang tua kita. Bagaimana dengan gereja? Ya, kita sudah lama tidak bersekutu di gereja secara fisik karena physical distancing, jaga jarak. Ya. Kita melakukannya secara online melalui ibadah di rumah kita masing-masing secara online. Ya. Tapi saudara bisa melakukan satu hal spesifik, yaitu mengirimkan persembahan, memberikan doa saudara, memberikan dukungan kepada orang-orang yang melayani di gereja, yang masih menjagai gereja, memelihara kebersihan di gereja. Kepada masyarakat, tetangga di sekitar kita, adakah mereka yang kesusahan, kesulitan? Karena COVID ini mereka tidak mempunyai makanan. Ya, saudara bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Adakah bagi lingkungan hidup ya yang bisa kita kerjakan? Nah, saudara, kita perlu mendengar suara-suara di sekeliling kita. Mulai dari yang terdekat hingga yang di luar rumah kita. Ya, tetangga kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Dan biarlah firman Tuhan ini terus mendorong kita. Ya, mengingatkan kita betapa Allah sudah mengasihi kita. Kita masuk di dalam doa. Mari kita mendengarkan kesaksian dari salah seorang anggota keluarga Jemaat GKI Jatinegara. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Ci Inge dan juga suami saya Ko Aming. Kami mau bersaksi menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Yang pertama, kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami tidak dagang mulai dari tanggal 13 Maret sampai sekarang kami tidak berdagang, jadi tidak ada pemasukan. Tapi kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong dan menyediakan berkat-berkat-Nya. Kami selalu merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada, selalu siap, selalu tepat waktu. Karena kami hanya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memelihara umat-umatnya. Dan kemudian pada saat kami bergumul bagaimana kami untuk menyediakan kebutuhan keperluan kami sehari-hari, Tuhan selalu membuka jalan, Tuhan selalu menyiapkannya lewat makanan yang
kami jual, dan juga kami merasakan pertolongan Tuhan itu selalu mengalir dalam setiap kebutuhan kami sehari-hari. Dan yang ketiga, pada saat itu saya lagi bergumul untuk bagaimana saya harus bayar rumah. Di saat saya berdoa, kemudian tidak berapa lama kemudian si Agustin telepon saya, dia mau mengembalikan uang camp yang waktu itu kita kumpulkan untuk dana camp. Karena tidak jadi camp, jadi uangnya dikembalikan. Saya sangat merasa bersyukur bahwa lewat uang itu kami bisa bayar kontrakan rumah, kami bisa bayar listrik. Dan puji Tuhan, itulah bukti pemeliharaan Tuhan bahwa Tuhan selalu mendengar setiap keluh kesah dan doa dari anak-anaknya yang percaya. Untuk itu, saudara-saudara, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah khawatir, pertolongan Tuhan itu selalu ada dan tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat menolong. Selalu tepat waktu sesuai dengan kebutuhan keperluan yang kita perlukan. Untuk itu, mari kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga senantiasa kita akan menikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan campur tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Amin. Oke, kami membutuhkan pertolongan ataupun dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, terutama untuk suami saya, bahwa biar Ko Aming bisa dapat kerja, dapat pekerjaan yang baik, dan usaha pekerjaan kami semakin diperbaiki oleh Tuhan ataupun dibukakan jalan untuk usaha pekerjaan. Nah, kemudian berdoa juga untuk kesehatan, supaya Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesehatan yang daripada Allah sendiri. Dan yang ketiga, berdoa untuk anak-anak saya, Paulus dan Elizabeth, karena Paulus sudah masuk ke kelas 10 dan Elizabeth masuk ke kelas 7. Jadi kami memang membutuhkan biaya yang banyak, tapi kami percaya lewat bantuan dukungan doa dari Bapak Ibu semua, kami akan bisa, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya tepat pada waktunya, karena kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan saja. Karena sampai saat ini pun kami belum punya uang, tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat waktu untuk menolong untuk biaya sekolah anak-anak kami nanti. Dan untuk itu, bantuan doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sangat kami butuhkan untuk menolong kami di dalam doa, supaya selalu Tuhan berikan jalan keluar dan menyiapkan segala keperluannya. Amin. Halo jemaat GKIJJ yang diberkati Tuhan, saya Levina, saat ini bertugas sebagai dokter internship di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Untuk pokok-pokok doa yang kami sebagai tenaga medis ingin sampaikan selama masa pandemi COVID ini adalah kami mau berdoa buat para rekan-rekan tenaga medis yang saat ini sedang berjuang sebagai garda terdepan COVID, baik di IGD, di posko maupun di ruang isolasi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani tugas kami sehari-hari. Mau berdoa juga buat para tenaga medis yang saat ini perlu diisolasi atau dirawat di rumah sakit maupun di rumah karena COVID. Semoga cepat diberikan kesembuhan dan pemulihan agar dapat kembali bertugas. Kami juga mau berdoa buat para pihak-pihak baik yang telah menyumbangkan baik APD, makanan, minuman sebagai kekuatan bagi kami saat menjalani tugas. Semoga selalu diberkati Tuhan. Mau berdoa juga buat ketersediaan APD di rumah sakit, puskesmas maupun klinik, terutama bagi tempat-tempat yang masih sangat membutuhkan APD. Mau berdoa juga buat para jemaat GKI Jatinegara dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, ketenangan dalam menjalani hari-hari di masa pandemi COVID ini. Kita masuk dalam doa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan kepada kami ya Tuhan kecukupan sandang, pangan, dan juga tempat untuk kami boleh tinggal.
Kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami kesehatan ya Tuhan. Juga pengenalan akan Engkau. Pertumbuhan karakter dan rohani kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya anggota-anggota keluarga kami pun boleh menjadi percaya kepada Engkau. Mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami semua boleh melewati masa-masa yang sukar dan penuh kesulitan ini. Dan biarlah kami boleh tetap mempercayai kebenaran. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anggota-anggota jemaat GKI Jatinegara ya Tuhan, dan Bajem Bintara. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, kiranya Tuhan yang menghiburkan dan menguatkannya. Kiranya firman Tuhan memberikan pertolongan pada waktu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi perekonomian jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara ya Tuhan. Bagi mereka yang melakukan usaha dan pekerjaan yang saat ini mengalami kesulitan ya Tuhan, karena pandemi yang terjadi ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami boleh melalui hari-hari kami. Demikian juga dengan pembelajaran studi dari anak-anak kami ya Tuhan. Dengan cara yang baru, metode yang baru, mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan di pusat dan di daerah, bagi tim medis, para dokter, perawat, supir ambulan, apoteker, dan lain sebagainya ya Tuhan. Kiranya Engkau karuniakan kesehatan bagi garda terdepan ini ya Tuhan. Bagi orang-orang yang bekerja di garda terdepan. Kami berdoa juga bagi TNI dan Polri ya Tuhan. Supaya boleh menertibkan dan menjagai negara kami ini ya Tuhan. Mengingat begitu banyak dan meningkatnya kriminalitas di sekitar kami ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang seiman dalam Kristus. Apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah. Karena kita tahu bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dihadiahkan bagi kita. Mari kita menanggapi, meresponi firman Tuhan hari ini dengan tetap mempercayai Allah Tritunggal yang peduli pada manusia biasa. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Mengerti rencanamu
dilandasi oleh perkataan Ishak untuk Yakub dalam Kejadian 27 ayat 28 sampai 29. Saya akan mengkalimatkan ulang berkat itu sebagai doa berkat bagi jemaat Allah di masa ini. Kiranya Allah memberikan kepada kita kelimpahan makanan dan minuman dari hujan berkat sorgawi dan kesuburan tanah di bumi. Kiranya banyak bangsa yang bekerja untuk kita dan mereka menyebut kita bijak. Jadilah pemimpin bagi banyak generasi, sehingga rekan-rekan kita menunjukkan rasa hormat kepada kita. Siapa yang menentang kita, terkutuklah ia, dan siapa yang mendukung kita, diberkatilah ia. Amin. Mesbah doa malam selesai. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Terima kasih.